Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika antum rindu ngaji, tapi tidak sempat untuk ngaji, silakan kunjungi beberapa konten ngaji saya di akun Facebook saya Badriologi atau Abdallah Badri. Setiap hari di sana saya akan menyusun video terkait tentang fikih, tauhid, persoalan sehari-hari, kadang berkisah tentang sahabat Rasulullah, berkisah tentang ulama yang insya Allah akan memberikan hikmah. Itu bagian dari zakat ilmu dari saya kepada antum semuanya yang ingin menyaksikan. Tonton sampai selesai. Insya Allah tanpa ikut follow, nanti antum akan diberikan konten lagi dari saya. Tidak perlu follow, yang penting tonton sampai selesai. Insya Allah barokah dan ada kesempatan untuk saya tawari barang-barang yang Anda butuhkan dan itu bermanfaat untuk selamanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Gus Badri berkenan meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dengan saya di podcast ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, menginspirasi juga buat kita semua. Saya melihat Gus Badri ini sosok yang benar-benar membuat kita tertarik untuk meniru, tapi nggak bisa gitu, Gus. Dan kami pengen tahu rahasia-rahasianya seperti apa. Gus Badri ini seorang penulis buku juga. Kemudian di Facebooknya juga sekarang ini mulai ngehits banget, penggemarnya banyak banget. Satu persatu saya melihatnya itu, penontonnya, yang nge-like, gitu. Pokoknya tiap nonton yang Gus Badri upload saya selalu, gitu. Dan hari ke hari kian kesini semakin populer dan bisa disampaikan dari sini Gus Badri seperti apa caranya bisa menjadi seperti saat ini dan bagaimana cara konsistensinya itu bisa di-spill di sini, Gus, silakan. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya adalah pertanyaan yang sebetulnya saya tidak bisa jawab karena apa? Itu berjalan secara alamiah. Oh, gitu ya. Iya. Tapi kan bisa cerita gitu loh awalnya. Ya, bisa cerita lah. Iya. Ya setelah saya mengalami. Iya, mengalami sendiri. Jadi sebetulnya saya membuat konten video itu awalnya dari kegelisahan saya sendiri. Sebab saya memiliki ilmu tapi kemudian teman-teman yang biasa ngaji ke saya itu sudah off semua. Oh, maksudnya sudah pada pergi jauh gitu? Iya, enggak datang ngaji. Biasanya ada 10 orang, 20 orang setiap minggu, malam minggu, malam Senin ada malakipan, terus malam Kemis itu orang-orang kampung pada ngaji. Tapi entah kenapa setelah saya sakit itu kemudian saya sakit kan libur sampai 4 bulan atau 5 bulan. Pernah sakit panjang gitu ya, Gus ya? Iya, pernah sakit panjang dan pemulihan itu setelah operasi. Kemudian semangat mereka itu patah atau bagaimana saya nggak tahu. Sejak Oktober terus akhirnya saya nggak punya aktivitas ngaji selain di Ansor dan rutinan bulanan. Nah, saya sebagai orang yang biasa mutolaah, itu kan nggak punya tempat untuk membuangnya. Itu di mana? Selama ini kan saya membuangnya kalau nggak ke ngaji nulis buku. Atau kalau nggak nulis buku ya nulis artikel di Facebook. Itu bagian dari terapi. Betul. Bagian dari terapi. Jadi saya itu memiliki ilmu, terus bagaimana cara untuk menuangkan itu saya terus kemudian gelisah. Terus akhirnya saya mencari tempat bagaimana saya menuangkan itu di Facebook. Selama ini kan saya nggak pede ketika menunjukkan muka. Tapi ini sudah mulai kelihatan sangat percaya diri loh, Gus, kalau tak lihat. Iya, karena saya sudah mantep loh. Sudah mantep dan saya sudah belajar sebelumnya. Dan niat bener ya nawa itu ya. Iya. Niat zakat ilmu. Zakat ilmu. Bahasa saya itu zakat ilmu. Dan audiennya sekarang di Facebook sudah tidak ada yang datang ya. Ya tidak ada, ya ada yang sebagian masih ada teman-teman yang dekat dengan saya banyak lah. Tapi itu tadi dari kemudian saya konten itu saya sebetulnya
Awalnya saya tidak tahu bagaimana cara ngonten yang baik itu, saya tidak tahu. Terus kemudian saya kursus. Kursus ya. Ya, saya sebutnya kursus karena saya harus membayar untuk membaca e-book, membayar untuk membaca e-course, Gitu untuk ya. video. Berarti kursusnya juga online. Online. Dan itu Berapa bulan itu ditempuh? ya sekitar 1 bulan lah. 1 bulan itu saya setelah 1 kursus saya rampungkan langsung praktek. Praktek, setelah itu baru saya kursus lagi, praktek. Praktek lagi. Langsung praktek saya. Ya, kursus biayanya berapa 1 bulan kayak gitu? Ya enggak berbulan-bulan, tapi karena saya kursusnya itu per judul, per e-course. Per e-course. Ada yang 170, ada yang 100.000, tapi kan banyak. Iya. Banyak pelajaran di situ yang bisa dipraktekkan ya. Ada kursus FB Pro, FB Ads gitu, terus ada affiliate TikTok, affiliate Shopee gitu. Berarti di sini tidak hanya sekedar ngasal kemudian membuat Facebook, enggak, syuting gitu aja enggak. Ya? Ada aturannya ya berarti ada, ya. Di YouTube pun ada bagaimana cara mengoptimasi komentar, itu pun ada. Iya. Terus bagaimana cara saya menggunakan capcut, saya belajar dan belajar saya bayar Pak. Bagaimana saya menjadi master di Canva, itu saya bayar semua itu rahasianya. Iya. Hingga terkenal ini. Ya karena itu saya nggak paham kan, saya itu kan angkatan umur 40-an. Jadi saya nggak punya Sudah ada komunitas. 40-an tahun ya? Empun, 40 tahun saya. Tapi masih kayak ABG gitu. Nah, gitu. Kayak 30-an lah ya. Ya karena saya memang nggak pernah saya mikir, mikir. Menulis buku loh, mikir berarti. Ayo itu dok. Saya itu sering lupa kalau disakiti orang, saya sering lupa. Ngasih orang uang itu saya sering lupa. Nggak usah diingat-ingat. Yang iling malah bojoku. Udah asem terang. Untung masih eling. Ya, karena istri saya itu kalau keburukannya dilakukan oleh orang lain ke saya, dia itu ingat. Padahal saya sendiri nggak ingat. Sudah lupa ya? Iya, saya itu tipe pelupa, maka saya sering suka nulis. Tapi kalau ilmu saya sulit lupa. Tapi kalau pengalaman itu saya mudah sekali lupa. Dan itu yang katanya itu membuat saya rada awet nom lah. Awet nom karena saya nggak punya jadwal tidur, begitu saya capek udah tidur. Saya dari dulu nggak punya bos kan. Bos saya sendiri ya saya sendiri. Berarti ini pekerjaan Gus Badri ya memang di online itu tadi ya? Dari dulu. Dari dulu. Mulai 2013. 2013. Awalnya dulu namanya blogger, tidak ada konten kreator. Ya. Itu 2013. Ya. Sudah bermain di media sosial ya? Sudah, saya ikut. Apa yang ketika tahun itu? Ketika itu paling moncer itu ada yang namanya search engine optimization. Bagaimana memunculkan websitemu di Google urutan pertama. Dan itu saya lakukan dan berhasil. Kuwi yo untungnya berapa? Website dulu ya website yang digunakan. Iya, blogger. Iya, website apa itu? Bisnis? Ya enggak, blogger. Oke. Blogspot. Bisa itu. Berapa sudah yang didapatkan? Saya? Wah, ya banyak, Pak. Banyak ya. Ratusan juta lah. Weh. Iya, ratusan juta. Karena apa? Dulu belum ada Shopee, belum ada Tokopedia, Bukalapak belum ada. Iya, belum punya kompetitor. Belum punya. Saya satu-satunya dulu ya. Iya. Wih. Maka ketika dulu mengetik barang saya, itu saya cek nomor 1 di Google itu pasti barang saya. Maka sebulan sehari itu saya pernah dapat pesanan, belum ada Shopee, lewat SMS. Iya. Lewat SMS. 30 pesanan. Buku. Bukan buku. Apa? Dulu saya jual bawang dayak. Bawang dayak. Itu saja kelarisan kayak gitu ya? Iya. Bawang dayak itu kayak gimana itu rupanya? Sebulan itu saya omset 70 juta, Pak. Pernah itu. Tapi berarti kirim gitu ya? ya? Kirim dan saya nggak pernah kirim. Kenapa? Karena yang punya produk orang Madiun. Tinggal ini gitu ya? Iya, saya SMS balik. Gini. Ini pesen. Maklarnya berarti? Saya seperti Shopee kan? Shopee-nya. Iya, Shopee-nya. Dulu belum ada Shopee. Belum ada Shopee. Iya. Sampai kemudian itu memanfaatkan digital ya? Iya, website dari dulu memang begitu saya. Jadi jualan saya itu saya nggak punya barangnya, tapi saya bisa jualan dan saya bisa untung. Iya. Itu karena apa? Karena saya dulu belajar melalui ngeblog. Saya tahu bagaimana membuat artikel marketing. Saya juga dulu belajar tentang itu. Terus kemudian
saya terapkan untuk diri saya sendiri dan jadilah, karena setiap produk saya itu saya buat landing page, dan landing page itu gratis. Karena apa? Saya pakai Blogspot. Oh, gitu. Dan saya nggak mau bayar. Iya. Tapi di Google nomor satu semuanya, semua produk saya Semua itu. produk waktu itu ya? Iya. Sekarang sudah mulai ada kompetitor bermunculan kan? Ya sudah Sudah hilang. enggak itu ya? Sudah hilang. Blognya udah hilang itu. Produknya sudah nggak ada gitu. Dan udah berganti zaman. Oke. Tahun berapa itu mulai hilang? Tahun 2019 lah. Itu produknya sudah mulai berganti ya? Sudah berganti karena sudah ada Shopee. Shopee itu menghancurkan bisnis saya. Terang-terangan ini. Iya. Ya dia kan iklan ya. Di iklan kan semua yang keluar kata kuncinya kan dia terus. Akhirnya saya terpaksa jualan di Shopee juga. Oh. Awalnya dulu saya nggak mau jualan. Akhirnya bekerja sama dengan Shopee juga. Ya. Kalah dengan kapitalisme. Iya. Dan sekarang saat ini ya mulai ke Facebook Pro. Ya, Facebook Pro itu ya karena 2026 inilah saya Facebook mulai. Pro. Dulu kan saya main di YouTube, ya. YouTube saya dapat bayaran banyak $. Tapi kan harus rutin ya Gus ya? Iya. Tiap hari buat ya? Tiap hari di jam ini gitu ya? Kalau dari YouTube sama AdSense itu sekitar $50.000 saya dapat. Kalau rupiah berapa itu $50.000? Tahu saya. Ya murah lah. Dihitung ya. $50.000 lah. Karena sekali cair itu kan $1.000. Saya nyairkan itu sampai berkali-kali saya. Iya. $1.000 itu dia, tapi untuk selama mulai 2015 sampai 2022 kalau nggak salah itu hasil saya. Karena ada kan riwayat pencairan withdrawal. Itu ternyata kemarin saya hitung-hitung duitku beras sebenarnya. Iya. Gak ketoro, Pak. Karena aku butuh. Itu angger nulas tapi diparani duit ya. Iya Gus. Saat ini kan Gus Badri tadi sempat menyampaikan kepada saya di talk show tadi belajar ilmu arot ya yang Gus Badri ciptakan atau tulis di buku tentang ngaji tembang Arab. Nah, mungkin bisa di-spill di sini sedikit aja Gus supaya kita semua penonton bisa memahami dan mengerti, penonton di YouTube Ngosandika ini seperti apa. Ngosandika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Oh. Dinda Kirana, iya. Dika itu. Iya. Begitulah kira-kira. Jangan bilang-bilang loh Gus ini. Monggo Gus, seperti apa ngaji tembang Arab? Arut itu sebutan untuk syair lah. Disebut ilmu arut karena dulu itu disodorkan semua bentuk syair kepada penemunya, namanya Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi. Maka disebut ilmu arut karena beliau itu adalah penemunya. Semua orang yang kepengen nulis tahu salah atau tidaknya harus disodorkan, maka disebut arut atau ma'rut. Bahasa Arabnya itu arut atau ma'rut. Nah, itu adalah ilmu langka tentang syair. Kalau bahasa Jawa ya mungkin mocopat. Mocopat. Oh, gitu. Mocopat itu salah satunya ya ada yang Dandang Gulo, Pocong, Asmarondono. Salah satunya yang saya hafal si Samijo, weruh pelem pirang-pirang. Banget kune kepengin ngajak kancaniro. Iku apa Gus? Dandang Gulo atau kuncung melu uga Pucung. Samijo menek trinci hepange sempal Samijo dipeng siti. Itu kalau bahasa Jawa. Bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Arab ada. Awilun lahu dunal buhuri fadailu fu'ulun mafa'ilun Ini arut itu tadi ya. Bahar Awil. Iya. Itu salah satu yang paling terkenal. Kalamun qatimullah yumallu sama'uhu tanazzaha angkaulin wa fi'lin wa niyati. Itu salah satu contoh. Arut itu ada berapa sih Gus? Baharnya atau tembangnya ada 16. Tawil, basit, madid, hazuz, rojas, sare. Berarti sama ya kayak mocopat ya. Kalau mocopat kan ada Dandang Gulo, ada belasan. Samarodono, sama ada belasan. Oh.
Kalau di Arab kan 16 yang cetok. Itu patokan tembang yang nggak boleh digeser-geser ya. Ya. Itu kan misalnya ketukan satu, terus kemudian menjadi 2 ketukan, itu boleh nggak? Boleh, tapi kalau di bahar ini itu ada aturannya. Ada aturannya. Iya. Mustaf, berarti kan mustaf itu kalau diharokati ada 4 huruf kan. Nah, boleh nggak? Kalau caranya kan diimprovisasi, boleh nggak gitu ya? Nah, itu namanya elat sama zihaf gitu. Boleh, tapi ada patokannya juga. Ada patokannya, ada aturannya. Karena apa? Itu semua ditemukan oleh penemunya melalui karya sastra yang ada di Arab selama ribuan tahun. Itu arot itu. Arot. Maka penemuan itu berdasarkan manuskrip. Berdasarkan manuskrip, tidak sembarangan. Kayak ngaji di Qiroati itu juga ada patokannya ya. Ya. Itu tapi bukan arot ya itu. Itu bukan arot ya, tajwid ya. Tajwid itu ilmunya tajwid, cuman dibuat metode gitu loh. Nah, kan harus nadanya begini juga patokan, itu nggak boleh digeser juga gitu. Iya, itu namanya ilmu qiraah. Qiraah itu ilmu lagun, tapi ya ada bayati, ada semuanya itu ada pakemnya. Ada pakemnya. Nah, pakemnya itu memang sebetulnya sudah sejak zamannya Rasulullah. Karena Rasulullah man lam yatagun bil Quran falaysa minna. Kanjeng Nabi ngendikan ngono, sing ora taguningi, ora nyanyi-nyanyi karo Al-Qur'an, ora termasuk gulunganku. Karena Kanjeng Nabi ku nek ngendikan karo Quran iku ora kaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak seperti itu. Kanjeng Nabi alhamdulillahirabbil alamin. Halus itu ya. Ditagoni. Ditagoni. Dan itu sebetulnya juga dipelajari di di Qiroati. Sering ini bukunya. Ya. Dan yang saya lihat Gus Badri kalau ngobrol seperti tadi kayak di Facebook ya, yang saya lihat seperti biasanya gitu ngobrolnya. Dan ini adalah budaya dengan ilmu arut dan qawafi. Sekarang qawafinya apa, Gus? Qawafi itu rima. Rima dalam puisi itu rima. Jadi yang terakhir-terakhiran A, I atau U itu namanya rima, dan di syair Arab itu ada rima, namanya qafiyah. Kayak mau copat itu kan juga kalau I ya I, A I gitu ya, 4 baris gitu ya. Ya itu kalau di puisi itu kan 4 baris ada. Di Arab juga ada yang 4 baris, 4 baris sama, 4 baris kedua nanti nggak sama, ada itu, ada aturannya sendiri. Ada aturannya juga. Ya. Ini yang namanya qawafi. Qawafi. Dan qawafi itu ada aibnya, ada cacatnya. Kalau cacatnya itu bisa dicontohkan Gus, Pil? Ya misalnya ilah stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu I. Nah, terus kemudian bait kedua bahablitau batan wafir dunubi fa innaka wafiru dambil adi mi. Nah, mi terus itu gitu. Itu namanya qafiyah atau qawafi jamaknya qafiyah jamaknya qawafi gitu. Iya. Karena macam-macamnya banyak. Jadi cara untuk saya punya nadom namanya Syafil Hal itu diakhiri dengan huruf lam harokat doma. Wi lu ya akilu ya kali lu gitu. Itu bisa dinadakan juga. Bisa tapi aku nggak hafal gitu. Karena 110. Iya, saya melihat sendiri tuh di sepil di Facebook tuh gitu. Keren banget itu. Sudah berapa, Gus? 300. Baru 300 laku. Sambil menyelam minum air ya, bikin konten, jualan buku. Iyalah. Ya sekalian suwe bayar Facebook. Iya, sudah berapa buku yang Gus Badri tulis? 15. Ya. Ini yang paling di spill saat ini ya? Ya enggak sih, ada yang justru laku tapi tanpa saya jualan itu ada. Namanya Sejarah Wafat dan Tertundanya Pemakaman Rasulullah. Itu udah 500 itu. 500 tanpa saya jual karena apa? Itu ada yang mendanai, dicetak, terus kemudian diambil semua bukunya untuk dibedah buku. Saya hanya ngisi bedah bukunya. Ada yang pesen gitu ya? Ya, ada yang danai. Itu teman dekat itu. Teman dekat. Terus kemudian tahu ya harganya harga normal. Cuman saya diskon gitu. Harga normalnya kan 65. Saya diskon, saya kasih modal 50 lah. Aku kasih, saya cetak. Saya cetak terus saya kasih semuanya. Itu kan saya
nggak jualan kan, tapi untung. Untung. Iya. Tapi untung karena saya untung cetak kan. Untung cetak. Sudah punya donatur ya. Ya. Iya. Tapi sekali ini saya baru melobi bagaimana buku saya dicetak oleh salah satu penguasa lah. Penguasa di sini 1.000. Ya kalau untungnya 20.000 lumayan kan? Iya betul. Iya, di sini Gus Badri apa yang mungkin bisa dibawa nanti setelah ini, setelah banyak penggemarnya di Facebook Pro dan seperti itu yang saya lihat hebohnya luar biasa, kayak jadi artis dadakan gitu kalau saya mengatakan seperti itu. Mau dibawa kemana dan kedepannya seperti apa pengennya? Iya intinya saya kepengen zakat ilmu, bagaimana orang suka dengan ilmu dan ilmu itu yang bisa mengarahkan orang. Ya, ketika saya menyampaikan tentang ilmu pasti ada pro kontra, biasalah. Oh ada ya? Pasti banyak. Apalagi saya menyampaikan tentang hukum, fikih, imunisasi misalnya, terus kemudian sewa pohon untuk diambil buahnya. Saya kan mengharamkan. Iya. Wah itu banyak yang menghujat. Ngijon itu ya berarti. Ngijon ya. Terus nyewa gadai sawah. Hal-hal seperti itu sebetulnya akan dialami oleh banyak orang, tapi mereka nggak tahu jawabannya. Nah banyak orang terus akhirnya japri saya sampai ribuan kan. Gitu ya. Di sini kan tujuannya meluruskan ya. Iya. Supaya yang nggak ngerti jadi ngerti. Oh kayak gini tuh salah, keliru gitu ya. Ngijon itu jangan karena belum saatnya dijual. Kenapa harus dijual, masih baru berbunga gitu loh. Ya, kalau ngijon kan kelihatan tidak menyewa. Tapi ini kan nyewa. Diambil buahnya setahun 500.000, tapi nanti diambil buahnya dia ngerumati. Yang punya pohon sudah dikasih uang muka. Itu kan horor. Horor itu mengandung potensi rugi. Walaupun ridho sama ridho itu kalau dalam konsep fikih itu ar-ridho itu la yuhallilul haram. Itu tidak bisa menghalalkan yang haram. Ini yang jenengan sampaikan di Facebook Pro ya. Dan banyak sekali pro kontra. Iya, banyak pro kontra karena ini hukum fikih dan banyak orang melanggar. Banyak sekali sebetulnya konten saya tentang itu. Karena saya dulu itu ngaji saya kepada teman-teman yang biasa ngaji dengan saya. Ya hal seperti itu juga. Gitu. Saya hanya mengalihkan apa yang pernah saya sampaikan ke video saja. Sebenarnya teman saya banyak. Iya. Dan teman-teman yang biasa ngaji dengan saya, wah ini pernah disampaikan. Pernah disampaikan. Ya karena saya ngaji kan mulai tahun 2018. Sejak ada yang minta saya ngaji kitab. Dulu saya itu bekerja penuh terus kemudian sejak ada di NU sini, saya dulu kepengen aktif di NU, Pak. Itu saya tidak melalui siapa-siapa, langsung jaluk nang ngene pangeran, ya Allah kula kepengin ngabdi. Wong kok urip mbugah ya ngoten. Kula niku awan ngepaki. Saking barangku payu berapa? Iya. Saya jualan monel. Dulu. Kulakan saya itu 5.000, saya jual 100.000. Laku karena saya pakai kemasan. Dan sampai sekarang barangnya masih ada. Tapi ya nggak seperti dulu. Iya. Nah dulu itu kalau siang itu saya juga menggunakan website itu tadi. Iya, pakai itu SEO. Belum ada Shopee. Belum ada Shopee itu. Laku 100.000 ya dari belanja 8.000 ya. Duit saya banyak. Makanya utang yang saya berikan ke teman-teman ratusan juta, Pak. Enggak sampai sekarang belum disaur. Ya karena ketika itu saya nggak butuh buat apa sih ketika teman. Ya, namanya juga lagi pegang duit banyak ya, sambil nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Nggak taunya nggak disaur. Ndasku iso tak weno. Karena memang cari duit gampang waktu itu. Aktif di NU dulu itu ya awalnya gara-gara itu. Saya ditelepon sama ketua LTN ini. Jadi kan aktif 2015 itu. Mulai masuk ya. 2015 saya terus kemudian aktif di NU. 2018 saya mulai aktif, ada yang minta saya untuk ngaji di rumah, di musola dan di tempat lain. 2018, 2025 semua itu hilang. Karena habis sakit itu tadi. Habis sakit, terus kemudian ada ya semacam pergantian energi lah ya. Oh gitu.
Ya 2026 ngaleh di Facebook. Oh, gitu ya. Iya. Sampai sekarang keterusan. Iya. Sepil-sepil buku ini juga. Lah malah lo dite. Kelarisan ini. Sampai saya dikasih loh ini. Ngaji ora ono dite. Iya. Kalau ngaji umum ngene iki ya wis ora ono. Cara bahasane iki dolare ra ono. Baik Gus, mungkin yang terakhir yang bisa Gus Badri sampaikan, unek-unek apa? Silakan. Himbauan kepada teman-teman yang kepengen ngaji ya silakan ke akun Facebook saya, setiap hari insya Allah aktif. Saya aktif untuk selalu konten. diisi. Hari ini nggak ngisi Gus? Ngisi saya. Tadi sudah ya? Tadi pagi sudah. Nanti udah saya jadwal udah. Oke. Tak tunggu ya Gus hasilnya. Iya. Saya menceritakan banyak kisah, menceritakan tentang hukum karena itu berkaitan dengan masyarakat, kadang ya tauhid, kadang tentang situasi sosial. Saya belum berani nyinggung tokoh-tokoh besar. Iya. Sebab saya kepengen menstabilkan follower. Iya. Kalau saya itu nyinggung sana, nanti follower sini nanti menurun ya. Tersinggung. Kemudian kalau mungkin saya udah banyak, saya ngomong sakarepku dhewe. Dan saya menunggu nih Gus. Nanti tahun depan bisa kerja sama dengan baik kalau followernya sudah wow gitu. Iya. Saling memanfaatkan lah. Paling gak ada Indos lah BS. Iya. Baik Gus, terima kasih atas waktunya. Semoga konten ini bermanfaat dan semoga Gus Badri juga semakin sukses. Amin. Semakin keren. Amin. Terima kasih bukunya. Yes, amin. Sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.